Israel dan Lebanon setujui perbatasan maritim tetap dalam status berperang. Lebanon dan Israel mencapai perjanjian bersejarah tentang perbatasan maritim yang mereka sengketakan setelah bertahun-tahun negosiasi dengan mediator Amerika Serikat. Ini adalah pencapaian bersejarah yang akan memperkuat keamanan Israel, menyuntikkan miliaran ke dalam ekonomi Israel dan memastikan stabilitas perbatasan utara kita, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters. Di Lebanon, Presiden Michel Aoun mengatakan ketentuan proposal final memuaskan. Dia berharap kesepakatan akan diumumkan secara resmi sesegera mungkin. Meski ruang lingkupnya masih terbatas, kesepakatan menandai kompromi signifikan antara tetangga dengan sejarah perang dan permusuhan itu. Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi eksplorasi energi lepas pantai dan mencairkan sumber ketegangan. Negosiator Lebanon Elias Boussab mengatakan kepadanya bahwa rancangan terbaru mempertimbangkan semua persyaratan Lebanon. Kami percaya bahwa pihak lain harus merasakan hal yang sama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelepon Aoun dan Lapid pada hari Selasa untuk memberikan selamat kepada mereka. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan teritorial di Laut Mediterranean Timur di daerah di mana Lebanon bertujuan untuk mengeksplorasi gas alam. Israel sudah memproduksi gas alam di ladang di dekatnya. Ia menetapkan perbatasan antara perairan Lebanon dan Israel untuk pertama kalinya, juga menetapkan mekanisme bagi kedua negara untuk mendapatkan royalti dari eksplorasi Total Energies dari ladang gas lepas pantai yang mengangkangi batas. Kesepakatan itu tidak menyentuh perbatasan darat bersama mereka di mana Israel dan kelompok bersenjata Lebanon didukung Iran, Hizbullah, berulang kali berselisih dalam beberapa dekade terakhir. Hizbullah mengatakan akan tunduk pada posisi resmi pemerintah Lebanon di kesepakatan maritim, tapi juga mengancam Israel jika kesepakatan itu tidak mengamankan hak Lebanon. Seorang pejabat senior pemerintah Lebanon, seorang pejabat yang dekat dengan Hizbullah, mengatakan kelompok itu telah menyetujui ketentuan kesepakatan, menganggap negosiasi sebagian berakhir. Pada hari Selasa, Kepala Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan gerakannya akan mengakui kesepakatan itu begitu ditandatangani secara resmi. Sampai saat ini Nasrallah berkata, kami akan tetap waspada. Israel sudah memproduksi dan mengekspor gas alam, tapi upaya Lebanon telah dilumpuhkan oleh disfungsi politik selama bertahun-tahun. Setelah kesepakatan formal ditandatangani, Total Energies dapat memulai eksplorasi segera di perairan Lebanon. Menteri Energi Penjaga Mikati dan Lebanon Walid Fayed bertemu dengan delegasi Total Energies senior. Sementara Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat telah memuji akhir pembicaraan. Presiden Lebanon, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen diharapkan untuk mengeluarkan persetujuan mereka tanpa mengirimkan rancangan ke Parlemen. Lapid yang menghadapi pemilihan 1 November berencana untuk meminta persetujuan untuk kesepakatan dari kabinet keamanannya. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perjanjian itu disahkan oleh parlemen Israel, Washington akan bertukar surat untuk menyelesaikan perjanjian. Sumber Israel yang diberi pengarahan tentang masalah ini mengatakan Israel mengharapkan surat Amerika Serikat yang berkomitmen untuk menegakkan keamanan dan hak ekonomi Israel. Aoun mengatakan kesepakatan tidak akan menandakan kemitraan dengan Israel yang tidak diakui Lebanon. Kami menghindari perang yang pasti di wilayah ini, kata Mikati pekan lalu. Heboh, Zionis akui takut ancaman Hizbullah, Israel hentikan pengeboran gas secara buru-buru. Media rezim Zionis mengabarkan pejabat kabinet Israel ketakutan atas ancaman Sekjen Hizbullah Lebanon karena Lebanon satu-satunya lah yang dapat mengalahkan Israel dalam medan pertempuran. Oleh karena itu, mereka akan menghentikan pengeboran gas di ladang gas sengketa. Kanal 13 televisi Israel pada Senin mengungkapkan Perdana Menteri Israel mengatakan dibutuhkan sebuah kesepakatan, tapi saat ini sepertinya Israel mendengarkan ancaman-ancaman Nasrallah. Tapi mereka mengatakan hal itu, Tel Aviv nampaknya tak akan mengebor gas lagi di wilayah sengketa dengan Hizbullah. Salah seorang pengamat masalah Arab di kanal 13 TV Israel menjelaskan, saya memahami sikap Perdana Menteri Israel seperti ini.
Tidak adanya pengeboran gas menurut saya bukan masalah teknis. Ancaman Nasrallah akan mempengaruhi sikap Israel, dan Tel Aviv dengan dalih masalah teknis menangguhkan pengeboran gas ini. Ia juga menambahkan, benar Israel ingin melakukan pengeboran gas dan kesepakatan dengan Lebanon, akan tetapi kesepakatan ini tidak tercapai. Sekarang seluruh kontak terputus, tapi ancaman Nasrallah telah membuat Israel mengabaikan pengeboran gas hingga bikin pasukannya ketar-ketir. Sebelumnya, Sekjen Hizbullah Said Hasan Nasrallah dalam ceramahnya kembali memperingati Arbeit Imam Hussein AS, memperingatkan Israel bahwa pihaknya tak akan membiarkan rezim itu mengambil gas hak dan juga milik dari Hizbullah dari ladang gas Karis. Secara mengejutkan, kelompok milisi Hizbullah mendadak menyerang wilayah Israel. Kondisi wilayah Israel Utara mendadak mencekam. Pasukan pertahanan IDF menyebutkan milisi Hizbullah menyusup dan menyerang ke wilayah sektor Hardov di utara perbatasan Israel dengan Lebanon. Ketegangan kian meningkat sejak serangan udara Israel di Suriah menghabisi salah satu pejuang. Insiden itu terjadi di daerah yang dikenal sebagai Sheba Farms yang ditangkap oleh Israel dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan diklaim oleh Lebanon. Kelompok milisi Hizbullah menembakkan rudal anti-tank jenis Kornet ke beberapa lokasi konsentrasi militer Israel. Serangan terjadi sangat cepat. Selain itu, juga terjadi baku tembak. Pasukan pertahanan Israel menembak beberapa kelompok milisi dan juga dibalas oleh kelompok Hizbullah. Selama serangan terjadi, sirena tanda bahaya tak henti-henti meraung dari Israel. Pendudukan di sekitar lokasi pertempuran diperingatkan untuk tidak keluar rumah sampai kondisi darurat berlalu, karena hal itu bisa mencelakai banyak dari warga Israel. IDF kini telah mengeluarkan arahan kepada penduduk daerah perbatasan dengan Lebanon menyusul insiden keamanan di sektor Hardov. Warga diharuskan tinggal di rumah, kata IDF. Semua aktivitas di ruang terbuka dilarang termasuk pekerjaan pertanian, resor, dan pariwisata. Pada titik ini, engsel di ruang tertutup. Perjalanan yang tidak perlu harus dihindari, lanjut IDF. Tentara menolak memberikan rincian lebih lanjut, mengatakan insiden itu sedang berlangsung. Namun saluran siaran publik Israel mengatakan telah terjadi baku tembak dan warga Lebanon di selatan di dekat perbatasan melaporkan hal itu.